menggunakan jimat-jimat di pengadilan, itu boleh dihukum, bisa, bukan boleh dihukum, bisa dihukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pisip, kembali lagi bersama kami di YouTube channel Pisip Umrah. Pada kesempatan kali ini bertemu bersama saya Muhammad Al-Hafiz di podcast Anaconda, anggota komunitas pidana ilmu hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji. Dan tentunya saya di sini tidak sendirian karena kita bersama narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Endri SHMH. Selamat datang Bapak. Selamat. Oke, jadi teman-teman, Bapak Dr. Endri ini merupakan Kepala Departemen Hukum Pidana sekaligus pembina dari anggota komunitas pidana di program studi ilmu hukum umrah. Oke, jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan diskusi santai ataupun bincang-bincang terkait isu-isu hukum yang sejatinya ramai diperbincangkan, Pak ya. Jadi mungkin teman-teman udah tahu ya topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu berkaitan dengan pasal santet dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan juga bagaimana sih proses penegakan hukumnya jika pasal santet ini dimasukkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut. Oke, jadi Pak, untuk menanggapi hal tersebut, kita mengetahui pasal santet ini sudah lama sebenarnya dimasukkan dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan sebenarnya banyak menuai kontroversi sebenarnya. Jadi ada yang beranggapan bahwasanya ilmu gaib itu nggak perlu dimasukkan di dalam undang-undang nasional. Karena apa? Karena hubungan kausalitas antara santet dan akibat yang ditimbulkan itu sulit untuk dibuktikan, teman-teman. Jadi, untuk memulai diskusi kita nih Pak, menurut pendapat Bapak sendiri terkait pasal santet dalam RUU KUHP ini bagaimana Pak? Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kalau seandainya ditanya bagaimana pandangan saya terhadap pasal santet, nah, mungkin saya bisa bertanya kembali, apakah ada pasal santet di RKUHP itu gitu loh. Nah, sesungguhnya tidak ada yang menyatakan kata-kata santet di dalam RKUHP itu, nggak ada. Yang ada, nggak salah itu diatur dalam pasal 252 itu hanya orang yang menawarkan dia mempunyai kekuatan gaib, kemudian itu takut disalahgunakan, ya. Ada yang menawarkan yang bisa mengobati, bisa membuat orang sakit. Nah, itu yang diduga nanti digunakan oleh orang itu. Nah, suatu saat bisa ditawarkan oleh si yang mengaku-ngaku mempunyai kekuatan gaib ini. Nah, itu seandainya terjadi misalnya katakanlah ya yang mengaku yang mengaku kekuatan gaib ini ternyata menyakiti orang, katakanlah si A misalnya, ya, ternyata benar si A itu sakit misalnya. Nah, itu kan bisa, siapa pelakunya? Oh, itu gara-gara tukang santet ini, akhirnya tukang santet ini dipukuli, dimarahi orang lain begitu. Nah, itu yang dikhawatirkan, lebih kepada pencegahan preventif itu. Kalau santet sendiri, saya kira itu tidak bisa hukum. Bagaimana menghukum hal-hal yang di luar nalar kita, hal-hal yang gaib itu begitu. Jadi saya kira begitu, intinya begitu. Lebih kepada preventif, pencegahan, biar orang tidak melakukan main hakim sendiri, atau istilahnya generating main hakim sendiri dalam tindak pidana gitu. Saya kira begitu. Oke, jadi sebenarnya tidak ada kata santet ya di dalam itu. Yang ada tuh sebenarnya kalau kita melihat nih Pak, di dalam pasal 252 itu kalau lihat ketentuan penjelasannya itu dimaksudkan untuk mencegah praktik main hakim sendiri. Tapi memang persepsi masyarakat di luar sana itu beranggapan ya memang demikian. Mereka taunya ya ini pasal santet ya sesuatu yang irasional dimasukkan ke dalam regulasi hukum yang rasional, jadinya nggak cocok gitu. Jadi menurut pendapat Bapak ini sebenarnya bukan sesuatu hal yang urgensi, nggak sih untuk dimasukkan ke dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? Kalau dikatakan urgensi ya, sebenarnya di KUHP sendiri. Nah, ini masalahnya orang heboh membicarakan RKUHP seolah-olah ada pasal santet di sana, tetapi KUHP sendiri dia nggak melihat. Ada nggak hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib diatur oleh KUHP? Ada gitu loh. Ya ada.
Tapi memang bukan tindak pidana kejahatan, maksudnya pelanggaran. Saya ada catatan sedikit itu di dalam pasal 546 KUHP. Itu kan kalau ada orang yang menjual menjual jimat-jimat, itu bisa dihukum. Pasal 547-nya juga di situ. 547-nya ya. Kalau ada seorang saksi di pengadilan membawa jimat bisa dihukum. Artinya apa? Di KUHP sendiri ada. Kenapa selama ini KUHP itu tidak diprotes? Ada juga yang mengatur hal-hal yang gaib di dalam KUHP. Dan sekarang ada pasal-pasal yang gaib, bukan pasal dalam gaib itu perbuatannya ya. Itu seolah-olah dimasalahkan gitu loh. Padahal yang dilarang itu orang yang menawarkan, ya, dia mengaku-ngaku mempunyai ilmu gaib kemudian ditawarkan, kemudian misalnya orang itu bisa menyembuhkan, bisa menyakiti orang itu. Kalau menyembuhkan baik saya kira ya, menyakiti atau baik itu fisik maupun mental, jadi gila misalnya orang itu akibat perbuatan itu menawarkan ya. Yang dihukum ini adalah orang yang menawarkan itu, bukan perbuatan santet itu. Tidak, santet itu nggak bisa dihukum. Gimana kita membuktikan kan? Apakah penegak hukumnya harus paranormal semua gitu biar bisa ditegakkan gitu kan? Karena untuk ini kan harus perbuatan yang nyata, yang bisa diukur, yang bisa dilihat. Jadi saya kira begitu. Oke, jadi sebenarnya persepsi masyarakat selama ini terkait pasal ini tuh sebenarnya salah ya Pak? Gitu. Kurang tepat ya, kurang tepat. Jadi yang diatur itu adalah orang yang menawarkan, ya, mempunyai kekuatan gaib, kemudian disalahgunakan untuk menyakiti orang tadi kan, baik itu secara mental maupun secara fisik. Nah setelah itu ternyata katakanlah ya, kan ada beberapa di daerah ya, beberapa daerah ada dukun yang dihakimi orang, bahkan sampai dibunuh gitu ya. Tujuannya itu untuk mencegah itu, biar tidak ada yang main hakim sendiri, sehingga ada keresahan di masyarakat bahwa dukun ini bisa menyakiti orang, dukun ini bikin orang gila, dukun ini biar orang bisa luka, bisa sakit, apa gitu yang tidak bagus begitu, sehingga apa? Sehingga itu yang dilarang. Jadi lebih kepada preventif. Dan di penjelasan pasal 252 itu kan jelas tujuannya adalah untuk mencegah orang tidak buat makin main hakim sendiri. Nah ya, mencegah orang tidak bisa main hakim sendiri, untuk orang yang menawar-nawarkan, yang mengaku-ngaku ya bisa menyakiti atau membuat orang itu tidak baik begitu. Tujuannya itu. Oke. Jadi bukan santetnya ya. Jadi sekali lagi saya tekankan di sini bukan santetnya, tapi orang yang mengaku-ngaku bisa membuat orang itu menjadi sakit, tidak bisa berjalan misalnya, atau bisa membuat orang itu buta. Dia ngaku-ngaku begitu. Nah tujuannya adalah lebih kepada pencegahan. Saya kira begitu. Oke, jadi teman-teman itu ya perlu digarisbawahi, sebenarnya pasal 252 itu kalau lihat teman-teman penjelasannya itu adalah bersifatnya untuk mencegah praktik main hakim sendiri gitu yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap seseorang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib dan mampu melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Jadi sebenarnya ini Pak, ini kan masih rancangan ya. Kalau misalkan kedepannya nih udah pasti disahkan, itu untuk lebih jelasnya kepada masyarakat, mungkin teman-teman semua, itu nantinya itu bagaimana sih proses penegakan hukumnya seperti itu? Lah kan tadi ya pasal 252 itu di dalam penjelasan kan sekali lagi ada tujuannya adalah untuk mencegah orang itu tidak berbuat main hakim sendiri, masyarakat itu biar tidak memukul si dukun itu gitu loh. Yang kan sekali lagi ya, si dukun atau orang yang orang yang mempunyai ilmu gaib tadi, katakanlah menawar-nawarkan, kemudian nanti bisa menyakiti katakanlah tadi si A atau si B misalnya. Nah setelah itu, benar ternyata orang itu sakit. Nah kemudian setelah itu misalnya dukun itu diamuk oleh masyarakat. Nah ini jadi masalah kan, tujuannya biar tidak diamuk. Sekali lagi tujuan pasal 252 itu biar tidak diamuk, tidak main hakim sendiri masyarakat kepada orang yang mengaku-ngaku tadi begitu. Nah kalau berkaitan dengan penegakan hukum, ya itu kan nanti kan harus disahkan dulu melalui undang-undang, harus disahkan dulu menjadi undang-undang oleh DPR. Nah ini kan belum jadi. Nah kalaupun itu jadi, disahkan menjadi undang-undang, itu kan bisa dipancing. Si orang yang mengaku tadi bisa dipancing. Kamu bisa menyembuhkan ini enggak, sesuatu hal yang gaib enggak misalnya kan? Oh saya bisa. Nanti tarifnya begini harus disiapkan begini misalnya kan, bunga atau apa barang-barang yang menurut kita enggak logis ya. Iya. Ya kan itu gaib kan? Ya harus disiapkan asalkan uangnya sekian. Nah, itu kan bisa dipancing. Ya, orang yang mengaku-ngaku tadi itu bisa dipancing.
Nah, itu kan bisa diproses. Sekali lagi, perbuatannya adalah menawarkan. Perbuatannya memberitahukan bahwa dia mempunyai kekuatan gaib yang bisa menyakiti orang. Perbuatannya itu, bukan perbuatannya nanti saya menyantet itu ya. Bukan bukan perbuatan santetnya. Bukan hal yang gaibnya, tapi perbuatan yang dihukum itu adalah perbuatan dia menawarkan, dia menganggap dia mampu, kemudian ditawarkan kepada orang. Nah, itu yang tidak boleh gitu. Yang diatur oleh pasal 252 itu. Gitu. Oke, jadi sebenarnya pasal 252 ini tidak seperti yang dipikirkan masyarakat gitu kan pada umumnya, karena kebanyakan kalau kita baca nih di komentar YouTube segala macam itu kayak nggak setuju nih, masa iya santet dimasukkan ke ini, gimana sih proses pembuktiannya gitu. Jadi teman-teman mungkin lebih dilihat dalam penjelasannya kan 252 itu untuk orang yang mengaku bahwa dirinya mempunyai kekuatan gaib gitu. Jadi ini Pak, kalau halnya demikian seperti ini berarti tidak sesuai persepsi masyarakat nih kan, berarti tidak sesuai yang dipikirkan oleh masyarakat. Jadi menurut Bapak sendiri ini masih bisa kemungkinan bisa disahkan atau tidak gitu? Ya sekali lagi ya, itu kan persepsi masyarakat perbuatan santetnya yang dihukum kan. Sementara pasal 252 RKUHP itu mengatakan perbuatan menawarkan, mengaku-ngaku bisa menyembuhkan orang atau bisa menyakiti orang. Nah, itu yang tidak boleh. Berbeda. Perbuatan santetnya pasti nggak ada yang bisa membuktikan. Bagaimana sesuatu yang gaib itu dibuktikan kan? Yang sesuatu yang nyata aja kadang-kadang nggak bisa dibuktikan, apalagi yang gaib gitu loh. Nah, tujuannya sekali lagi adalah untuk mencegah biar orang tidak main hakim sendiri. Bahkan kalau itu menjadi mata pencarian si orang yang mengaku-ngaku tadi atau menjadi suatu kebiasaan, itu bisa sanksinya bisa ditambah 1/3 kan begitu. Iya. Ya kan? Nah, kalau berkaitan dengan penegakan hukum ya tadi yang bisa dipancing. Nah, sekali lagi persepsi masyarakat ini sepertinya memang ya, saya lihat di beberapa media itu memang sepertinya adalah tindak pidana santetnya, perbuatan santetnya. Tetapi yang diatur oleh RKUHP adalah perbuatan yang menawarkan ya, dia mengaku punya kekuatan gaib bisa menyakiti orang. Misalnya ada orang yang iri sama seseorang misalnya kan, dia datang kepada seseorang yang mempunyai ilmu gaib, atau yang mempunyai ilmu gaib itu si dukun tadi, si orang yang mengaku bisa menyantet tadi, ya udah kalau kamu sakit hati sama si A itu, nanti saya bikinin penyakit apa misalnya, kan ada itu. Iya. Ya kan? Nah, itunya yang tidak boleh, perbuatan yang menawarkan itu, apalagi telah menjadi mata pencarian. Ya kan? Kalau seandainya sakit kakinya, sekian juta. Kalau seandainya sakit kaki dan tangannya, 15 juta. Kalau sakit semuanya itu 20 juta. Kalau mau mati 50 juta. Itu ini menawarkan, ini yang tidak boleh. Perbuatan itu yang menawar-nawarkan perbuatan yang untuk menyakiti orang itu, yang dia mampu secara ilmu gaib dia memiliki, itu yang tidak boleh gitu. Itu yang mau dihukum. Itu yang diatur oleh pasal 252 itu. Bahkan kalau menjadi kebiasaan dalam pasal berikutnya, kalau itu menjadi kebiasaan atau menjadi mata pencarian, itu bisa ditambah 1/3 hukumannya. Ya itu ya, pokoknya intinya di situ. Oke. Jadi kalau menurut Bapak nih sebagai dosen dari hukum pidana gitu dalam menanggapi pasal 252 ini sebenarnya pasal ini baik nggak sih sebenarnya kalau untuk kedepannya kalau memang benar disahkan gitu? Karena kan memang persepsi masyarakatnya emang salah tadinya kan? Iya. Karena kan memang sebenarnya ini untuk mencegah praktik main hakim sendiri, karena untuk mencegah orang-orang yang mengaku dia mempunyai kekuatan gaib gitu. Jadi menurut Bapak sendiri bagus nggak ini pasal sebenarnya? Ya itu kan hukum kita itu dibangun di dalam bingkai Negara Kesatuan Bangsa Indonesia kan. Nah, dalam bingkai Kesatuan Bangsa Indonesia ini ada nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di masyarakat. Di setiap daerah itu punya kearifan lokal, bahkan dalam arti, kalau kearifan lokal itu jelas positif ya. Tapi ada disalahgunakan. Misalnya tadi kan beberapa daerah kan ada dukun saktinya di kampung ini misalnya, dukun sakti di kampung sana misalnya kan. Kalau di luar negeri kan nggak percaya orang sama dukun kan, nggak percaya sama kekuatan yang gaib itu kan, dalam arti yang negatif tadi kan. Nah, kalau pertanyaannya apakah ini baik? Kalau untuk Indonesia itu sangat baik. Kenapa?
tadi banyak di daerah-daerah itu yang main hakim sendiri, bahkan dukun itu diseret, dibawa ke masyarakat. Oh ini yang menyakiti si Anu kemarin ya menggunakan santet, akhirnya diseret, diarak di masyarakat, habis itu dipukuli, bahkan ada yang mati. Ya, kan gitu. Tujuannya itu mencegah orang tidak main hakim sendiri di masyarakat. Sementara aturan tidak ada, kan begitu. Nah, tujuannya itu bukan santetnya ya. Sekali lagi bukan santetnya. Itu mencegah orang tidak main hakim sendiri di masyarakat biar si orang yang mengaku-ngaku ini bisa dihukum asalkan dia menawarkan, asalkan dia memberitahu kepada orang itu kan untuk membuat sesuatu yang tidak baik itu menggunakan kemampuan gaibnya dia itu gitu. Nah itu 1 tahun sanksi pidana 1 tahun 6 bulan kalau nggak salah sekarang kan. Iya. Nah, ya, jadi itu bisa dihukum. Itu lebih kepada preventif pencegahan di masyarakat. Ya, biar tidak main hakim sendiri tadi, generating namanya gitu kan. Nah, masalahnya kan sekarang kan dalam KUHP yang baru yang lama kan masih ada. Kenapa nggak itu dimasalahkan selama ini gitu loh? Itu yang dimasalah menurut saya. Ya kan? Seorang saksi tadi kan menggunakan jimat-jimat di pengadilan itu boleh dihukum, bisa dihukum. Ya kan? Itu kenapa itu nggak dimasalahkan? Dalam KUHP kan ada gitu kan, sesuatu yang gaib itu bisa dihukum. Bukan sesuatu yang gaib yang menawarkan jimat-jimat tadi gitu kan. Itu bisa dihukum dalam KUHP. Nah, kenapa di RKUHP ribut gitu kan? Nah, itu jadi masalah. Apakah tidak tahu pasal yang selama ini ada dalam KUHP atau bagaimana? Itu yang menurut saya agak aneh gitu. Tapi sekali lagi saya mau tegaskan, bukan perbuatan santetnya, adalah yang dihukum adalah orang yang menawar-nawarkan, dia mampu menyakiti orang menggunakan ilmu yang dia anggap ilmu yang dia miliki, ilmu gaib yang dia miliki. Begitu. Itu intinya di situ. Kira begitu. Oke, jadi teman-teman perlu digarisbawahi ya, dalam pasal terbaru itu bukan perbuatan santetnya gitu kan, tapi lebih kepada orang-orang yang mengaku dirinya mempunyai kekuatan gaib yang sifatnya kemudian itu bisa menyakiti gitu kan. Jadi sebenarnya pasal ini sebenarnya kalau untuk di Indonesia itu kan karena kita tahu ya teman-teman, karena banyak kasusnya main hakim sendiri dan segala macamnya, ini memang baik sebenarnya pasal ini untuk diterapkan karena supaya untuk praktik mencegah gitu. Jadi supaya tidak ada kesalahpahaman gitu kan terkait pasal ini. Jadi mungkin Pak, karena ini kan pasal ini kan banyak menuai kontroversi atau segala macam karena kesalahpahaman masyarakat terhadap isi itu. Ada nggak sih saran dari Bapak mungkin untuk pemerintahnya ataupun kepada masyarakatnya supaya tidak menilai sesuatu itu dengan harus dibaca dulu gitu, jangan mudah menilai, jangan mudah berkomentar, ini pasal nih nggak baik nih, kurang irasional untuk dimasukkan ke undang-undang nasional dan segala macam gitu. Ya saya kira kita tahu lah ya, mungkin sebagian kita tidak membaca keseluruhan ya, mungkin terprovokasi oleh media juga bisa kan, terprovokasi oleh media sehingga ya seolah-olah yang dihukum itu adalah perbuatan santetnya, padahal tidak gitu. Makanya mungkin ya yang belum memahami secara utuh ya mungkin bisa dibaca ya. Kalau di aturan ini setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai, kan dia mempunyai, dirinya mempunyai, kemudian orang itu menawarkan atau menjual jasanya itu, nah itu yang dihukum. Nah kan jelas itu kan dalam pasal itu jelas sekali, bukan perbuatan santetnya. Nah saran saya yaitu jangan terprovokasi ke media, kemudian ya baca aturan itu secara lengkap dengan penjelasan juga maksudnya apa gitu loh. Nah kadang-kadang itu kan terprovokasi oleh media kemudian tanpa membaca aturan sesungguhnya sehingga sudah berkomentar. Nah itu kadang-kadang yang membuat dalam tanda kutip agak sedikit kurang memahami begitu, padahal yang dihukum itu apanya gitu kan. Jadi itu ya saya kira jangan terprovokasi dengan media kemudian dibaca aturannya itu dan penjelasannya ya, karena aturan itu ada penjelasannya di belakang, itu harus dilengkapi gitu. Jadi membacanya bukan hanya pasalnya saja, maksudnya apa gitu kan, itu gitu. Saya kira begitu jawabannya gitu. Oke, jadi ini ya teman-teman poin penting dalam pasal santet ini. Kalau teman-teman kan menilai pasal ini kontroversi, jadi untuk masyarakat juga
baca terlebih dahulu pasalnya, jangan ikut terprovokasi oleh media gitu kan. Karena zaman sekarang ini kalau media itu harus betul-betul dilihat. Jadi kalau kita nggak membaca sendiri itu kita nggak tahu permasalahan yang sebenarnya itu seperti apa gitu kan. Kemudian ketika kita membaca pasal itu usahakan langsung membaca penjelasannya gitu supaya lebih paham, supaya tidak terjadi, karena banyak sekarang orang menilai pasal itu nggak memahami maksud isi pasalnya. Karena apa? Karena tidak baca sampai selesai gitu, penjelasannya tidak dibaca sekalian gitu. Jadi intinya perlu digarisbawahi ini dalam pasal 252 itu yang dihukum adalah orang yang mengaku dirinya mempunyai kekuatan gaib yang bersifatnya bakalan bisa menyakiti orang lain gitu kan. Kemudian untuk menjadikan suatu perbuatan ini pekerjaan gitu kan Pak. Oke. Jadi mungkin cukup sekian mungkin Pak bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Terprovokasi oleh media seperti itu. Jadi mungkin teman-teman sebelum kita mengakhiri ini Pak, kita ada jargon dari Anaconda. Jadi kalau saya bilang Anaconda mungkin Bapak tahu jawabannya kan? Oke. Jadi jargonnya 1, 2, 3. Anaconda dari lidah turun ke hati, satu sama rasa. Jadi bagi kalian sobat teman-teman, jangan lupa untuk terus mendengar episode selanjutnya. Tentunya kami akan kembali dengan membahas isu-isu hukum menarik lainnya di podcast Anaconda dan di channel YouTube-nya Visip Umrah Official. Dan akhir kata, saya dan narasumber kita mohon pamit undur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wait.